Hai makhluk hidup, harga chip sekarang lagi mahal-mahalnya, apalagi sekarang rupiah melemah gitu kan. Dan ini menyebabkan harga komponen PC, terutama RAM dan SSD, sepenglihatan saya harganya makin mahal dari biasanya. Ya walaupun sekarang katanya udah mulai turun gitu ya harganya, tapi masih belum bisa sama seperti sedia kala. Tapi apakah SSD sepenting itu untuk gaming dan apakah SSD menyebabkan peningkatan FPS yang signifikan karena memang secara spek pun signifikan lebih kencang ya daripada hard disk? Mari simak video pembahasannya kali ini. Pada pengetesan ini saya masih menggunakan spek PC yang sama kayak video sebelumnya yang memang ini PC utama yang ini. Namun saya sudah beli SSD M.2 SATA portable yang saya khususkan untuk library game. SSD yang saya gunakan ini dari brand Samsung. Ini sebenarnya copotan dari laptop gitu. Dan PC-nya juga udah saya upgrade RAM-nya ke 16GB. Jadi ini baik secara ukuran, secara timing dan speed-nya tuh sama persis gitu ya. 2x8GB DDR3 1600MHz CL11. Meskipun memang beda merek gitu ya. Yang satu ini Samsung, yang satu lagi tuh Kingston gitu. Game Delta Force akan menjadi bintang utama dalam pengujian kali ini karena belakangan ini saya lumayan seneng main game ini. Dan ya ini bukan sponsor BTW. Dan karena saya lihat di penggunaan storage-nya lumayan edan, jadi kita coba aja pengujiannya menggunakan game ini. Kita mulai saat kita menggunakan hard disk dulu. Ketika menggunakan hard disk, loading time-nya lama banget. Ya memang pada dasarnya perbedaan hard disk dan SSD itu dalam gaming itu terletak di loading time-nya ya umumnya. Karena memang kecepatan transfer filenya yang ngasih pengaruh yang signifikan. Selain loading pas pertama login, pas masuk game juga sama. Saat menggunakan hard disk, seringkali saya berhasil masuk game itu saat sektor pertama udah kelar objektifnya. Dan pas masuk game pun masih harus bertarung dengan loading aset yang saya lihat ini di-render secara real time langsung dari storage. Makanya storage sangat digeber habis-habisan saat bermain game Delta Force ini. Proses ini jelas sangat menjengkelkan ya, terlebih kalau kita lagi mabar, yang lain tuh udah masuk dari saat prepare, bahkan udah baku tembak sana sini gitu. Kita baru join midways lah istilahnya gitu. Kalau semua aset sudah termuat, FPS yang didapat memang dapat ya sekitaran 60-80 FPS. Namun 1% low-nya sangat jauh. Jadi ini lebih banyak stuttering gitulah yang bikin pengalaman bermain tuh jadi kurang maksimal gitu. BTW settingan yang dipakai ini rata kiri semua, resolusinya 720p yaitu 720p ya. Next kita beralih ke SSD. BTW setup yang digunakan ini sekali lagi adalah SSD portable yang dipasang ke USB 3.0 yang ada di motherboard dan kecepatannya tuh sekitar 450 MB per second. Semua keluhan yang tadi muncul saat menggunakan hard disk hilang seketika. Loading time dari pertama login bisa jauh lebih cepat, bahkan ketika buka-buka event gitu bisa terbuka dengan lancar tanpa kendala. Yang paling improve jelas saat masuk ke dalam battle-nya, dimana akhirnya saya bisa masuk dari saat preparing. Dan FPS pun jauh lebih stabil dan sedikit lebih bebas dari stutter yang mengganggu permainan. Untuk FPS mungkin harusnya sama aja ya, palingan nambah 5%an doang ya, beda sekitar segitulah, nggak begitu jauh sebenarnya. Tapi jelas yang sangat kerasa adalah kestabilannya dalam menjaga FPS karena file yang langsung dari storage diberikan ke sistem dengan jauh lebih cepat daripada hard disk. Karena ya basically hard disk itu kan lambat dan dia itu perlu muter-muter untuk nyari datanya, sedangkan SSD ya chip. Gimana ya, gue jelasinnya pokoknya gitulah. Walaupun secara jalur ini dikirim dari USB, entah bakalan ada perbedaan atau enggak kalau kita pakai konfigurasi internal, karena ya toh USB 3.0 juga masih cukup reliable dengan kecepatan yang tadi gitu kan. Kenapa dibikin portable? Karena motherboardnya error. Mobo ini punya slot M.2 memang, dan ada switchnya juga mau pakai M.2 SATA ataupun M.2 NVMe. Tapi saat saya tancap SSD ini kagak bisa dipakai. Kebaca sih ya, tapi jadi protected gitulah istilahnya, gak tahu gimana, gak bisa diformat, gak bisa ditulis dan sebagainya. Udah coba utak-atik sana sini, udah nyoba lihat tutor sana sini, udah coba tanya sana sini juga, tidak membuahkan hasil. Jadinya ya sudah saya bikin portable aja. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah ya, kira-kiranya ada solusi untuk problem yang dialami motherboard Pharo B75 ini. Oke, kiranya segitu aja dulu buat video kali ini. Selain Delta Force, saya sempat tes game lain juga, ada R4 Remake gitu kan. Diinstal di SSD ini dan improvementnya kurang lebih sama seperti DF tadi. Lalu game CS2 dan Valorant yang di video rakitan sebelumnya itu saya ada ngeluh sedikit soal stutter tipis-tipis. Di sini lebih aman terkendali. Saya juga tanya-tanya ke forum untuk beberapa game tertentu gitu. Ada momen dimana saat menjalankan gamenya suara dan animasinya itu tidak sinkron, jadi ada gap gitulah, bisa
suaranya dulu atau bisa gambarnya dulu gitu ketika mereka pakai hard disk, dan masalah itu teratasi dengan menggunakan SSD. Jadi penggunaan SSD untuk gaming itu akan jauh terasa ketika skenarionya itu seperti ini, dimana asetnya nyomot dari storage saat gamenya berlangsung. Ya mungkin untuk beberapa game story yang ukurannya gak begitu bengkak, harddisk masih reliable, tapi ya alangkah baiknya pakai SSD biar loading time-nya gak lama sampai harus masak mie dulu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Klik like kalau kalian suka dengan video modelan begini, dislike aja nggak apa-apa kalau emang gak suka. Komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang tes ala-ala kali ini. Subscribe untuk tidak ketinggalan video bahasan receh soal PC tua lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini, and see ya.